Yap, kali ini kita akan membahas tentang support dan resisten. Support and resistance. Support dan resisten. Nah, sharing aja. Pertama saya belajar trading yang dulu, saya menyepelekan support dan resisten. Dulu waktu saya awal-awal trading, justru saya nggak mempelajari kedua hal yang krusial ini. Yang saya pelajari pertama dulu malah indikator, padahal salah. Ketika saya sadar ternyata support dan resisten itu adalah tool yang sangat berpengaruh. Support dan resisten itu lebih powerful dibanding indikator. Yap, Anda nggak salah dengar, lebih powerful dibanding indikator. Jika pengaplikasiannya tepat. Nah, seperti apa pengaplikasian yang tepat itu? Saya akan sharing ya. Anggap aja ini harga naik, lalu drop turun, lalu naik lagi, lalu turun lagi, lalu naik. Nah, support, di mana supportnya ini? Pucuk, pucuk ini itu kita bisa kategorikan sebagai resisten, ini support. Batas bawah, batas atas. Pucuk atau orang luar biasanya menyebut support resisten pucuk sebagai swing point. Swing point. S R pucuk. Itu bisa disebut juga swing point. Swing point. Atau ada yang menyebutnya juga sebagai pivot. Ini bukan pivot point indikator ya. Ini nama suatu bentuk, supaya kita lebih mudah untuk melihatnya, kita mengidentikannya, kita sebut pucuk-pucuk ini swing point atau pivot atau pucuk juga boleh. Nah, support pucuk ini dan pucuk ini itu bisa dikategorikan sebagai support dan resisten. Oke, itu yang pertama. Nah, iya, pucuk ini dan ini juga pucuk. Ini juga bisa kita kategorikan sebagai support pucuk atau swing point. Ini saya lebih enak bilangnya swing point. Swing point. Uh, uh, Gini aja, saya gambar. Harga ke atas lalu ke bawah. Pucuk ini kita namakan swing point. Satu. Yap, satu. Nah, ada lagi jenis support resisten nomor 2. Ini bentuknya kayak ini. Harga ke atas, retrace ke bawah, lalu break swing point, lalu biasanya retrace lagi.
Ditulis ke support, resistant become support. Di video saya sebelumnya sudah kita bahas ya soal ini. Resisten jika ditembus akan jadi support. Nah, orang luar negeri, support become resistant biasanya dibilang swap atau bisa disebut juga SR flip. Lalu lagi. Nah, area resisten ditembus, lalu biasanya harga akan datang di area level resisten yang sebelumnya akan jadi support. Ini biasa disebut SR support resistant flip. Flip artinya terbalik, atau bisa juga disebut swap zone, zona bolak-balik kata orang Jawa. Itu yang pertama. Nah, ada lagi jenis yang nomor 3. Ini seperti ini, saya gambar. Pivot ditembus di break. Pivot swing point ditembus, lalu di retest, lalu ditembus lagi, lalu di retest lagi. Nah, titik garis di area harga banyak memantul di histori, di sejarah masa lalu, itu dinamakan key level atau level kunci. Nah, saya merekomendasikan ini semuanya kita lihat di time frame yang lebih besar dahulu. Kalau Anda intraday, Anda bisa lihat di time frame daily dulu sebelum masuk ke time frame di bawahnya, supaya kita bisa melihat gerakan lebih lebar, momentumnya sedang berada di mana dan mau kemana. Daily, time frame daily. Oke, sederhana, pucuk atas atau pucuk bawah atau swing point, support, resisten ditembus jadi support, SR flip atau swap zone. Nah, kalau level harga yang bolak-balik di break, lalu dites lagi, reject lagi kuat, ditembus, dites lagi, ini namanya key level. Key level ini, nah, yang paling kuat itu resisten jenis key level yang nomor 3 ini. Yang nomor 2 ya lumayan lah. Nah, yang paling apa ya? Yang paling lemah biasanya swing point ini. Jadi yang paling kuat itu key level. Nah, key level itu biasanya berada pada angka-angka bulat. Angka bulat. Biasa disebut round number. Tahu ya angka bulat ya? Oke, akan saya contohkan. Kita akan lihat di chart. Yap, GBP USD
kita ke time frame daily. Untuk lebih mudahnya kita rubah ke jenis line, plung, kita zoom, ya kita akan melihat support, support ditembus. Ini kira-kira di levelnya. Ini juga di area sini tembus ke bawah, dites lagi, masih kuat, lalu ke atas, lalu ke bawah, tes lagi. Nah, level sekitar sini tidak diragukan sebagai ini adalah key level. Nah, key level maksudnya angka bulat itu seperti ini. Ya, ini kan levelnya di 1,23343. Kita bulatkan ke seperti ini. Jadi 1,23. Di situ. Key level. Harga psikologis. Di sini 2,8821 bisa kita bulatkan ke angka 1,29. Kita cari lagi, ya ini resisten ditembus, jadi kira-kira support, retest lagi, lalu drop. Ini key level. Kenapa saya hampir mencari selalu key level? Karena yang terkuat. Kalau masih pivot itu biasanya, kalau saya sih belum masuk kategori kuat. Kalau saya loh ya. Nah, lalu kita zoom in ke H4. Look how beautiful it is. Lalu kita cari di sini. Key level. Support nggak sampai tembus ini garis di sini, jadi resisten, lalu reject sampai ke swap point ini, tembus, dan lagi reject lagi ya. Ini termasuk kategori key level 1,22, round number, harga bulat, level psikologis. Ya, kita bisa lihat lagi di sini. Ini juga 1,241. Kita bulatkan lagi. Ya, push. Oke. Time frame daily tadi ya, yang kuat ini. Nah, lalu kita kembalikan ke candlestick. Kita zoom. Inilah support dan resisten. Untuk video berikutnya kita akan sedikit membahas tentang supply and demand. Apa itu supply and demand? Video berikutnya akan kita bahas sedikit materi supply and demand dalam forex itu. Sangat dalam. Kita akan kupas yang memang saya kira perlu. Oke, selamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.